Film ini berlatar tahun 1999. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Alma yang bekerja sebagai kupu-kupu malam di sebuah bar. Di sana Alma memiliki 3 orang pelanggan setia. Yang pertama bernama Lopez, seorang pengacara yang hobi bermain peran ketika bermesraan. Kemudian ada Jesse, seorang pengusaha sekaligus kepala keluarga yang memiliki masalah dengan durasi bermesraan di atas ranjang. Lalu yang terakhir, seorang mahasiswa bernama Miguel yang selalu ditemui Alma sepulang bekerja. Suatu hari, saat Alma pergi jalan-jalan dengan Miguel, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengikuti mereka dari kejauhan. Alma pun memutuskan untuk mendekati wanita itu yang ternyata bernama Sila. Tanpa disangka, Sila ini mengaku sebagai ibu kandung Alma. Tentu saja Alma tidak langsung percaya pada perkataan wanita itu. Ternyata 23 tahun yang lalu, Sila menyerahkan Alma kepada orang lain. Berhubung dulu dirinya juga berprofesi seperti Alma, Sila merasa harus menjauhkan Alma darinya. Semua itu dilakukannya agar sang anak memiliki masa depan yang lebih baik daripada harus hidup susah bersamanya. Alma yang sudah terbiasa hidup mandiri tetap tidak percaya pada perkataan Sila dan memutuskan untuk pergi dari hadapan wanita paruh baya itu. Suatu malam, Miguel tiba-tiba diserang oleh 2 pria tak dikenal yang ternyata adalah suruhan dari Lopez. Lopez bertindak seperti itu karena cemburu dan tidak ingin ada pria lain di dekat Alma. Setelah mendengar penjelasan dari Lopez sang pengacara, Alma pun kembali menjalankan tugasnya untuk menghibur pria itu. Kencan kali ini, Alma kembali bermain peran sebagai gadis dari negeri Jepang. Selesai berkencan, Alma melihat Sila sedang tidur di pinggir jalan. Alma pun mendekati wanita itu, tapi tiba-tiba Sila tidak mengenalinya dan lupa akan segalanya. Ternyata Sila ini menderita penyakit Alzheimer yang membuatnya kehilangan ingatan secara tiba-tiba. Alma pun menyarankan agar Sila mendapatkan perawatan, tetapi wanita itu menolak dan bilang ingin mencari ayahnya Alma. Di sisi lain, Alma nampak tidak mau tahu akan hal itu dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Sila. Sesampainya di bar, tempat dirinya sering mangkal, Alma menemukan bar itu telah ditutup sementara waktu karena terjadi keributan antara pengunjung dan manajer bar. Alhasil untuk sementara waktu juga, Alma terpaksa rehat dari pekerjaannya. Berhubung dirinya sedang gabut, Alma pun menemui Sila dan berkata kalau ia mau ikutan mencari sang ayah. Namun dengan syarat, setelah mereka berhasil menemukan pria itu, Sila harus bersedia menjauhi dirinya. Meskipun Alma merasa cemas dengan kehadiran Sila di hidupnya, ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkap misteri masa lalunya. Kemudian mereka memulai pencarian dengan pergi ke sebuah daerah bernama Bataan. Di sebuah penginapan tempat mereka akan beristirahat, Alma bertemu dengan pemuda bernama Cruz, anak pemilik penginapan tersebut. Setelah itu, Alma dan Sila bersama-sama melakukan pencarian di pesisir pantai. Namun sayangnya penduduk di sana tidak ada yang mengenal pria bernama Badong. Alma pun mulai frustrasi karena minimnya informasi tentang sang ayah. Ia hampir tidak ingin melanjutkan pencariannya lagi. Di tengah perjalanan yang melelahkan, Sila tiba-tiba terduduk dan hampir pingsan. Melihat hal itu, Alma pun segera mengajaknya pulang ke penginapan.
Menjelang tidur, Sila dengan wajah penuh penyesalan berkata kalau ia berharap Alma mau menerima dirinya sebagai ibu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alma mulai memejamkan matanya dan berusaha tidur. Namun di tengah malam, ketika Sila sudah tidur pulas, Alma diam-diam keluar dari kamar itu. Ternyata nalurinya sebagai kupu-kupu malam kembali muncul dan siap melayani Cruz, si anak pemilik penginapan yang dengan senang hati membayar jasanya. Keesokan harinya, Alma dan Sila melanjutkan pencarian Badong, tapi hasilnya tetap nihil. Dengan kondisi sama-sama lelah, mereka pun terlibat pertengkaran sekembalinya ke penginapan. Tiba-tiba Sila teringat akan masa kecilnya, di mana ia sering mendapat perlakuan tidak senonoh dari orang tuanya. Mendengar pengakuan itu, hati Alma pun jadi iba dan memberikan pelukan pada Sila. Di tengah malamnya, Alma lagi-lagi mengendap keluar kamar, tapi kali ini untuk melayani bapak-bapak si pemilik penginapan. Dan setelah menyelesaikan pekerjaannya, Alma pun kembali ke kamar. Di lemari pakaian, ia menemukan foto-foto Sila dan Badong di masa muda yang membuktikan bahwa Sila tidak pernah berbohong tentang Badong. Keesokan harinya, hubungan antara Alma dan Sila nampak lebih membaik. Ketika sarapan bersama, Alma memberikan hadiah Natal berupa baju untuk Sila. Pada malam harinya, Sila tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk berpisah dengan Alma. Ia takut akan merepotkan Alma ketika penyakit Alzheimer-nya kambuh lagi. Alma yang nampaknya sudah mulai nyaman bersama Sila, lantas tidak menyetujui keinginan wanita itu. Ia mengaku siap mendukung Sila dan merawatnya seiring berjalannya waktu. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pencarian Badong, tapi lagi-lagi hasilnya tetap nihil. Meskipun kecewa, Alma dan Sila tidak kehilangan semangat dan tetap berusaha untuk mencari Badong. Saat suasana lebih tenang, mereka pelan-pelan kembali berbicara tentang kehidupan dan masa lalu Sila. Alma merasa semakin ia mengenal sosok Sila, maka semakin dekat hubungan mereka. Pada saat itu, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Alma dengan penuh kasih memanggilnya dengan sebutan ibu. Kata-kata sederhana itu membawa kebahagiaan luar biasa bagi Sila yang merasa bahwa Alma benar-benar menerimanya sebagai seorang ibu. Suatu malam, penyakit Alzheimer Sila kembali kambuh. Ia lupa akan segalanya, termasuk identitas Alma dan hubungan mereka. Trauma masa kecilnya kembali menghantuinya, dan dengan lemah lembut Alma mencoba menenangkannya. Saat Alma sedang tidur, Sila diam-diam pergi meninggalkannya karena takut merepotkan. Semua itu ia lakukan dengan berat hati. Kemudian pada akhir cerita, Alma pun pulang ke kota saat bar tempat ia mangkal kembali beroperasi. Ia melanjutkan kehidupannya dan bekerja seperti biasa, yaitu sebagai kupu-kupu malam. Sementara Sila, ibunya, pergi entah kemana dan tidak kembali lagi. Lalu film ini pun selesai.